Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi matkul MPPI, yaitu eh, seminar, seminar proposal dengan judul Perancangan Kolam Pengendapan di Area Penambangan Batu Bara di PT FTZ, PITX Kalimantan Selatan. Di sini ada pokok pembahasan yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan landasan teori, bab ketiga metodologi penelitian. Lalu bab 1 pendahuluan, latar belakangnya itu kegiatan pertambangan batu bara menghasilkan air limbah yang umumnya mengandung TSS yang tinggi. Di PT XYZ ini, peningkatan kegiatan penambangan itu menyebabkan air limbah semakin keruh. Lalu settling pond 77 sudah dilakukan perawatan, namun tidak mampu lagi menurunkan kadar TSS hingga di bawah baku mutu 200 mg per liter. Upaya seperti pembuatan mood pond, penambahan kapur dan tawas, dan pengambilan endapan lumpur itu juga belum efektif. Dan dibutuhkan rancangan ulang settling pond agar dapat mengolah air limbah sesuai baku mutu. Sini rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik air limbah dan debit maksimum yang masuk ke inlet settling pond 7. Yang kedua, bagaimana kualitas dan kuantitas settling pond 7 saat ini. Dan yang ketiga, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh settling pond 7 terhadap badan air penerima. Yang keempat, bagaimana perancangan kolam pengendapan yang efektif dan sesuai dengan rencana peningkatan produksi dari PITX. Lalu sini ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian, itu untuk mengetahui karakteristik air limbah dan debit maksimum, mengidentifikasi kondisi existing, lalu menganalisis dampak lingkungan terhadap badan air penerima, merancang desain kolam pengendapan yang efisien dan sesuai kapasitas. Kalau manfaatnya yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai desain kolam pengendapan tambang, menjadi rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengolahan air limbah dan memenuhi baku mutu, dan menambah referensi penelitian terkait perancangan kolam pengendapan di tambang batu bara. Di sini ada kriteria indikator, em, ada indikator asumsi objek penelitian ada 9, eh, yang di yang ada beberapa parameter yaitu ada 9 yang memuat iklim, bentuk lahan, tanah, batuan, mata air, kualitas air, dan sosial, dan biotis, dan rekayasa. Di sini ada beberapa kriteria yaitu seperti kualitas air berlimbah, hidrologi tambang, kapasitas fisik unit, efektivitas proses, dampak lingkungan, bentuk lahan, tanah, rekayasa unit sosial. Lalu indikatornya menyesuaikan, asumsinya juga menyesuaikan. Dan di sini juga ada beberapa parameter yang diisi sesuai dengan kriteria indikator asumsinya. Di sini ada kerangka alur penelitiannya. Di sini ada peta administrasinya yang terletak pada Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Lalu di sini ada luaran penelitian, yaitu analisis karakteristik air limbah, batas inlet outlet, dan debit maksimum yang masuk ke settling pond. Desain atau perancangan ulang atau redesign settling pond yang memenuhi baku mutu menurut Pergub Kalimantan Selatan nomor 36 tahun 2008. Yang ketiga, parameter perhitungan yang meliputi kapasitas tampungan, hydraulic retention time atau HRT, luas permukaan, jumlah kompartemen, dan kebutuhan rekayasa lainnya. Lalu di sini dapat 2, tinjauan pustakanya di sini ada air limpasan, runoff, yaitu aliran permukaan yang terjadi akibat intensitas hujan melebihi kapasitas infiltrasi tanah. Lalu ada TSS atau total suspended solid, yaitu padatan tersuspensi yang berasal dari erosi, material tanah, dan gangguan kegiatan tambang. Nilai TSS yang tinggi ini menyebabkan kekeruhan dan perlu diturunkan melalui proses sedimentasi. Baku mutu TSS ini mengacu pada Pergub Kalsel nomor 36 tahun 2008. Di sana ada peraturan perundang-undangan, ada Undang-Undang Republik Indonesia, UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan UU nomor 32 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Di sini uraian singkatnya itu menjadi dasar seluruh pengelolaan lingkungan termasuk penilaian air tambang dan mengatur kewajiban perusahaan mengelola air limbah tambang agar tidak mencemari lingkungan.
Di sini juga ada peraturan pemerintah, lalu juga ada keputusan Menteri Negara, peraturan daerah provinsi, dan keputusan gubernur atau Kepgub. Nah, di sini eh, intinya kayak untuk menegaskan atau mengatur baku mutu air limbah dan air limbah tambang batu bara dan TSS yang lainnya untuk mengatur tata kelola limbah cair pertambangan di wilayah tempat juga. Lalu di sini ada bab 3, metode penelitian. Di sini ada diagram alur penelitian dari proses administrasi, pengumpulan data sekunder, eh, itu di tahap persiapan dan studi pustaka juga. Itu ada peta RBI, foto udara area penelitian, peta geologi, peta jenis tanah, dan data curah hujan. Lalu tahap lapangan yang pertama itu cross-check dan survei lapangan. Tahap studionya itu untuk em, membuat peta-peta di ArcGIS, lalu di tahap lapangan kedua itu orientasi, survei, dan observasi daerah penelitian. Lalu di tahap laboratorium itu kita mengukur kualitas tanah lokasi penelitian, lalu analisis data curah hujan, lalu pengujian efektivitas koagulan, lalu untuk mengstandarisasi si baku mutunya itu sendiri, yaitu si TSS, lalu analisis debit air di pit X-nya itu. Lalu di tahap pasca lapangan itu, menganalisis dan evaluasi hasil penelitian, yaitu layak dan tidak layaknya, sampai ke output, yaitu desain kolam pengendapan yang cocok dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi, eh, diagram alur penelitian ini memuat dari awal tahap persiapan sampai akhir tahap pasca lapangan. Lalu di sini ada tahapan dan metode penelitian. Di sini ada tahap persiapan, ada studi literatur, administrasi, pengumpulan data sekunder, peta perencanaan lintasan. Ada tahap lapangan pertama, yaitu survei dan pemetaan lapangan atau cross-check. Tahap studio 1, analisis data lingkungan hidup dan analisis data spasial atau pembuatan si peta itu sendiri. Lalu tahap lapangan kedua itu tahap verifikasi kondisi aktual si settling point-nya. Tahap laboratorium itu uji laboratorium uji jar test untuk tekstur tanah, pH, dan kandungan si organik dan curah hujan itu juga. Lalu tahap akhirnya itu seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu untuk menganalisis apakah si settling pond itu tidak layak atau layak dipakai dan untuk memilih si kolam yang cocok untuk evaluasinya. Lalu di sini ada jenis parameter. Lalu di sini ada perlengkapan penelitian, ada bahan, peralatan lapangan, laboratorium, dan peralatan studio. Lalu di sini ada metode pengumpulan data, ada data primer, primer dan pengumpulan data sekunder. Ada metode survei, metode lab, dan pemetaan lapangan. Lalu juga ada pengambilan sampel. Lalu di pengumpulan data sekunder ini juga berperan sebagai data pelengkap atau pendukung yang memperkuat analisis dan argumentasi peneliti. Lalu di sini ada metode analisis dan interpretasi. Di sini saya menggunakan dua analisis, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Di sini ada kuantitatif, ada analisis hidrologi, debit air limbah, deskriptif statistik, lalu ada efektivitas settling pond, dan dimensi dan kapasitas. Di sini juga ada kualitatif, yaitu analisis konten dan analisis wacana. Seperti menginterpretasikan dokumen perusahaan, SOP, dan laporan monitoring. Lalu juga ada untuk memahami informasi hasil wawancara informal dan operator dan teknisi lapangan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari percobaan proposal skripsi yang sudah coba saya paparkan. Mungkin masih banyak kekurangan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk memenuhi tugas MPPI. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.